Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik kan? Sebelum memulai dongeng pada pagi hari ini, izinkan saya bermalam terlebih dahulu ya. Jangan lupa bilang cakepnya ya. Jalan-jalan ke kota Semarang. Pulangnya membeli ikan tanpa duri. Tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Raisya Dwi Rahmasari dari kelas 7B. Pada pagi hari ini saya membawakan cerita yang berjudul Jati dan Rahasia Lumbung Kayu Jati. Simak baik-baik ya. Di desa Karanganyar, musim panen telah tiba. Para warga bersukacita dan gembira. Salah satunya Mbah Karto. Mbah Karto adalah salah satu ketua di desa tersebut yang masih memegang teguh adat-adat leluhur. Beliau tinggal bersama salah satu cucunya yang bernama Jati. Jati ini anak zaman now, pakaiannya modern, gayanya keren, mainannya gawai terus. Wah, panen kita tahun ini banyak sekali ya. Kira-kira kalau dijual di kota pasti dapat uang banyak. Nanti Jati beliin sepatu roda yang ada LED-nya. Mbah Karto tersenyum singgung sambil mengangkat karung goni. Jati, uang itu bisa dicari. Para leluhur kita sedia payung sebelum hujan. 3/4 panen kita boleh dijual, tetapi 1/4-nya harus disimpan di lumbung jati belakang rumah. Jati cemberut, tangannya dilipat-lipat. Mbah, buat apa sih disimpan di lumbung reok itu? Kan nanti uangnya jadi kurang. Mending dijual di pasar. Nanti kalau kita butuh beras, tinggal beli, kan gampang. Mbah Karto menggeleng-gelengkan kepala sambil memeragakan mengatur sesuatu. Kita punya ilmu dibangun dengan kayu jati tua yang tidak tembus rayap. Lihat ini, Mbah menaburkan daun mimba dan akar wangi di sela-sela padi. Daunnya mengusir kutu dan sini secara alami. Alam punya caranya sendiri-sendiri untuk menjaga kita. Tetapi Jati tidak peduli dengan omongan Mbah Karto. Saat Mbah Karto tidur dengan lelah, ia diam-diam mengambil padi yang ada di lumbung dan dijual di pasar. Hasil uangnya ia beli untuk membeli sepatu roda dan mainan mahal. Bulan berganti bulan, musim kemarau panjang melanda desa tersebut. Matahari bersinar terik, menyengat. Hujan tidak turun selama 7 bulan. Sungai-sungai mengering, tanah sawah retak, tanaman mati, kekeringan, petani
tidak bisa menanam apa-apa. Hari menjelang sore, perut Jati berbunyi keras. Wajahnya pucat. Ia pergi ke pasar membawa dompetnya. Pak, beras 10 kilo, seru Jati. Tetapi penjual beras menggelengkan kepala. Maaf Nak Jati, beras-beras di kota tidak bisa masuk ke desa kita. Jalanan-jalanan terputus karena tanah longsor di Bukit Kemarau. Desa ini tidak ada lagi sebutir beras yang tersisa. Jati pun berlari saat terus sana ke sini. Ia tidak bisa mendapatkan beras itu karena beras-beras itu sudah tidak ada lagi di desa tersebut. Sepatu roda yang tergeletak tak berguna di ujung sudut taman. Jati menangis terseduh-seduh bersikup di pangkuan Mbah Karto yang sedang duduk tenang di beranda. Jati lapar, Jati minta maaf ya. Dulu Jati mencuri tadi di lumbung untuk beli mainan. Jati pikir uang bisa beli segalanya, tapi Jati sekarang tidak bisa makan, Mbah. Mbah Karto mengusap rambut cucunya dengan lembut. Beliau tidak marah sedikit pun. Beliau berdiri tegak, merogoh sapu di bajunya dan mengeluarkan sebuah kunci besi tua. Kongkang, ayo ya, ikut Mbah ke belakang. Mbah Karto memasuki lumbung tersebut. Mata Jati terbelalak melihat ruangan kayu yang sejuk itu. Tumpukan padi tersusun rapi, bersih, tak ada satupun kutu atau tikus yang menemunya. Aroma daun-daun mimba dan akar wangi menyebar. Inilah harta karun yang sebenarnya, Le. Kearifan para leluhur yang mengajari kita untuk tidak serakah, untuk selalu menyisir